Bismillahirrahmanirrahim. صوت القاهرة. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat. Dan Alhamdulillah kali ini telah hadir bersama kita Al-Ustadz Hasan Energia Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah kawan saya, salah satu kawan saya yang pernah belajar di Kairo di Fakultas Usuluddin, yang mana ketika beliau sebelum berangkat ke Kairo, beliau memulai perjalanannya di negeri Yaman. Kemudian hari ini beliau telah menempuh pendidikan di Taif University, Taif University di Fakultas Syariah Islamiyah. Nah, kita sapa dulu Syekh Hasan. Kaif halak? Alhamdulillah bi khair. Kaifa? Alhamdulillah. Kuaisin tamam, alhamdulillah. Nah, ya, ini kita mau dengar dulu nih ceritanya. Antum kan pernah rihlah ya, perjalanan dari rihlah Thalibul Ilmi ini dari Yaman, kemudian ke Kairo, kemudian hari ini ke Taif. Nah, bisa diceritakan dulu nggak ini perjalanannya? Pertama-tama Ustadz Arif, ana ke Yaman itu sebenarnya itu nggak ada dalam pikiran ana. Ana dulu ketika waktu masih aliyah di pondok itu, yang ana pikirkan itu bagaimana caranya bisa mendaftar ke Jamiah Islamiyah. Ya pada umumnya di pondok-pondok kita lah. Gitu. Gimana caranya saya bisa daftar ke Jamiah Islamiyah. Lah waktu itu ana nggak tahu caranya gimana, tapi ana ingin belajar di sana gitu loh. Tapi caranya gimana, daftarnya gimana, saya nggak tahu gitu kan. Lah setelah ujian nasional, ibu ana, orang tua ana kan umroh. Lah kebetulan di waktu SMP dulu di pondok, waktu SMP ana itu di Lamongan, itu ana ketemu salah satu anaknya Ustadz Umar Budihargo yang punya pondok Tarun Al-Quran. Iya. Nah, beliau nih, anaknya Ustadz Umar Budihargo itu tahun 2013, beliau itu berangkat ke Yaman. Ya kan? Berangkat ke Yaman. Lah qadarullah, pas waktu beliau itu transit di Doha, di Qatar, itu bapak ana, orang tua ana kan juga transit di situ kebetulan kan. Lah tiba-tiba ketemu sama beliau, sama anaknya Ustadz Umar Budihargo itu, ketemu, ngobrol macam-macam. Nah, nanya mengenai kondisi ana mau sekolah mana gitu kan. Lah tiba-tiba anaknya Ustadz Umar Budihargo itu nawarin ke orang tua ana, gimana Pak kalau Hasan itu diberangkatkan ke Yaman saja. Lah pas waktu itu bapak ana langsung ngoleng ana gitu kan, gimana mau enggak gitu, bersedia enggak ke Yaman. Ya ana selagi itu baik, kalau prinsip ana itu selagi itu baik, itu mendatangkan ridho dari Allah, ya ana ikutin aja gitu kan. Ya ana bilang siap insyaallah gitu kan. Ya udah, nanti kalau setelah umroh persiapkan berkas-berkasnya gitu. Udah, orang tua ana selesai umroh pulang ke Indonesia, ana udah setelah itu langsung disuruh mempersiapkan berkas. Habis itu nelpon salah satu kayak mandub lah gitu. Habis itu saya ngirim berkas-berkas. Habis itu ana didaftarkan di salah satu kampus di sana untuk mengambil visa, yaitu kampus Al-Andalus University. Tapi aslinya itu ana nggak disekolahkan di sana. Disekolahkan, tujuan utamanya itu di namanya kampus Quran namanya, khusus Quran gitu. Tapi karena berhubung terlambat daftarnya, udah terlanjur ditutup, ana dialihkan ke kampus Al-Andalus University. Lah, dalam benak ana, Ustaz Arif, Yaman tuh ya, dalam benak ana itu ngelihat Yaman itu, ya namanya kita taunya kita kan negara Arab itu kaya-kaya lah gitu kan. Walaupun ana udah kasih tahu Yaman tuh negara miskin, negara Arab yang miskin. Tapi dalam pandangan ana, paling semiskin-miskinnya negara Arab itu paling nggak kayak negara-negara lainnya, kayak kita lain-lainnya gitu kan. Gitu. Dalam segi ekonomi lah gitu kan. Itu aja dalam pandangan ana. Dan saya tahu bahwasanya negara Yaman tuh negara yang masih menerapkan bahasa Fusha. Masih itulah asli lah bahasanya. Tanpa ada campur bahasa-bahasa Amiyah lain-lain. Kayak gitu aja. Nah, pas waktu hari H, tanggal 27 September 2013, ana berangkat. Itu berangkat tuh sendiri, Ustaz. Nggak ada temannya sama sekali. Itu suatu pengalaman yang nggak ana lupakan. Di pesawat itu duduk sendiri, nggak ada yang ana ajak obrol, nggak ada tempat yang buat ana ajak ngobrol, itu nggak ada sama sekali. Ya, dari situ
Udah perjalanan gitu kan. Pas Hmm. sampai transit di mana di Doha, itu ya ngelihat lampu-lampu gitu kan. Hmm. Kayaknya Yaman ya paling tidak banyak lampu lah gitu kan. Iya, kondisinya kayaknya paling tidak kayak Doha, kayak negara-negara Arab lainnya, tetangga-tetangganya. Pas sampai Yaman, ya Allah, Anda lihat itu nggak ada lampu sama sekali. Dari atas pesawat itu nggak ada lampu sama sekali. Bisa dihitung, ya Allah gitu. Turun pesawat, nggak ada lampu, bandaranya tuh mati. Lah, wala quwata illa billah. Bandara itu mati. Bandara internasional di Yaman itu nggak ada lampunya sama sekali. Ya Allah gitu. Habis itu udah turun pesawat, dijemput bis, masuk ambil barang, dipanggil sama tentara. Dipanggil sama tentara, ternyata ada mandub yang ngurusin pemberkasan Ana itu datang ke jemput Ana gitu kan, jemput Ana. Itu dia masuk ke kantornya ini tentara di mana? Petugas di bandara gitu. Ana dipanggil sama petugas bandara. Dipanggil nama saya. Lainnya tuh ngantri, Ana dipanggil duluan, langsung disuruh ngambil barang. Di stempel, langsung disuruh ngambil barang gitu. Ya, pas awal datang ke Yaman tuh ya namanya kita apa ya, baru dengar percakapan orang Arab, habis itu ngelihat kondisi yang kayak gitu, ya kan, jauh dari orang tua, habis itu pertama kali safar dari antar negara gitu kan, itu Ana itu dengar pertama kali percakapan orang Arab tuh, wallahi gak bisa memahami, Ana cepet banget, ini apa ngomong apa gitu kan. Ini ngomong apa gitu, tapi bahasa Fusha gitu, tapi ini ngomong apa gitu, cepet banget gitu. Itu Ana tinggal sama ini teman-teman dari Binbas, ada di sana tuh ada markasnya teman-teman dari Ma'rib itu di Son'a, itu ada teman-teman dari Binbas, ada teman Ana dari Binbas apa namanya, Kamal, yang kembar itu dari Binbas, Kamal sama siapa itu lupa saya. Itu teman-teman sana, Ana sama mereka satu syakoh intinya. Nah di Sako itu Rip, itu Ana tuh nggak ada air, seminggu tuh air itu bisa dihitung lah, air itu sehari tuh kayaknya nyara itu sebentar air itu kadang-kadang mati, berapa jam itu mati, habis itu lampu itu sehari itu hanya nyala paling 2 jam, kayak gitu doang, paling mentok-mentok itu paling lama 4 jam lampu itu. Nah setelah Ana datang awal pertama datang di mana di Son'a, di Yaman itu ditaruh di Son'a selama 1 minggu 2 minggu. Ana ngurus apa itu fasdam, apa itu intinya fasdam lah intinya. Habis itu ngurus pendaftaran macam-macam. Habis itu Ana dibawa sama senior itu ke kota Ib namanya. Itu kota dataran tinggi di Yaman. Salah satu kota dataran tinggi di Yaman. Ana masuk di salah satu markasnya muridnya Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Tuh, Ana di sana belajar, ya adaptasi. Di sana malah lebih parah, nggak mati lampu itu seharian, nyala itu hanya 1 jam doang. Ya Allah, Ana mau nangis betulan saya. Nangis betulan Ana di Yaman itu. Nangis itu, kepengin balik gitu. Ana sempat ada pikiran gini ketika pas nelpon orang tua kan sambil nangis gitu kan. Habis itu tiba-tiba orang tua itu udah emang disengaja nggak ngangkat telepon Ana lagi gitu kan. Ya dibiarkan biar beradaptasi, biar semakin mengerti dunia luar gitu kan. Ana itu nangis sendiri di pojok markas itu, di dekat maktabah itu. Ana masih ingat malam-malam itu kan sambil lihat langit itu kan, pas waktu itu lagi cerah gitu kan, lagi bulan purnama gitu kan. Ana nangis sendiri sambil buat teh gitu kan, sambil makan gitu kan, nangis sendiri. Gimana ya Allah. Ana sempat pikiran gini, kalau seandainya uang yang dikasih orang tua itu gak Ana belikan kitab gitu kan, sudah Ana balik ke Yaman, balik ke Indonesia lagi lah. Gak kuat dengan kondisi di Yaman itu. Maksudnya gak ada lampu, makannya cuma nasi putih sama garam, habis itu sama kentang rebus dibagi 5 orang gitu kan. Gak kerasa sama sekali, gak kerasa kenyang gitu kan. Sampai saya itu, ya Allah. Habis itu saya itu mulai berpikir gitu kan, oh ada yang lebih parah di Ana gitu kan. Ada orang, maksudnya saudara semuslim Ana itu yang lebih parah daripada Ana gitu kan. Dari situ Ana mulai bangkit, mulai beradaptasi, mulai berani keluar, mulai berani ke matam sendiri, beli jajan-jajan sendiri. Habis itu tanya-tanya ini apa,
ini artinya apa gitu kan, yang anak-anak nggak tahu gitu kan. Dan Hmm. dikasih tahu semua. Mulai anak mulai beradaptasi, mulai apa ya? Mulai senang lah tinggal sama penduduk Yaman, mulai gaul sama apa tolip-tolip Yaman kayak gitu. Masya Allah. Gitu. Ana boleh potong sedikit. Itu kalau di Yaman emang kondisi. Jadi itu kondisi. Antum waktu itu tinggal di dalam markas gitu, sakan atau sakoh, orang-orang antum ijar gitu, sewa gitu. Kalau di Yaman tuh markas tuh memang udah ada asramanya. Gitu. Di Yaman tuh setiap markas tuh pasti ada asramanya. Walaupun asramanya nggak semewah lah. Maksudnya cukup lah buat tidur, buat belajar macam-macam. Oh, jadi antum tinggal di asrama gitu ya. Tapi berarti makan kayak makan tadi juga itu antum dimasakin atau masak sendiri atau gimana? Oh, dimasakin. Kalau di waktu anak di Uden, di IP itu dibagi. Ada daurnya, ada mahasiswa, ada tolip-tolip Yaman itu, tolip-tolip yang di markas itu dibagi masak gantian, ada jadwalnya masing-masing. Gitu. Biasanya yang sering ditugaskan itu yang senior yang sudah agak lama di sana, yang sudah dikenal sama Syekh gitu. Iya. Jadi berarti kalau misalnya, jadi berarti kayak menu kayak tadi juga emang dimasakin. Maksudnya itu pilihan atau emang karena keadaan? Apa emang karena keadaan negaranya nggak ada apa-apa? Memang pilihan dari Syekh-nya, dari markasnya. Oh gitu, emang. Jadi ada sisi mengajarkan juga ya. Misalnya seandainya nih orang kaya, misalnya antum punya uang banyak banget, antum bisa dikirimin uang dari orang tua banyak banget. Antum nggak bisa ada pilihan untuk kayak misalnya bisa tinggal di luar kemudian makan yang lebih enak, tinggal di tempat yang lebih enak gak? Atau enggak? Atau emang nggak ada pilihan itu di Yaman? Enggak ada. Kalau di zona A bisa mungkin. Di zona A kita banyak. Maksudnya di zona A itu kita ibarat kita bisa tinggal di Sako macam-macam. Tapi pada umumnya kita kalau di markas di jauh dari zona A itu umumnya ya maksudnya makannya itu seadanya gitu loh. Maksudnya nggak sebanyak di zona A gitu. Pilihannya banyak gitu. Di zona A kan banyak macam-macam. Kalau di daerah maksudnya di desa itu ya makannya ya seadanya gitu. Iya. Jadi berarti kayak emang udah daerah terpencil yang memang kondisinya sudah prihatin. Jadi sekalipun antum punya uang banyak, tidak banyak merubah keadaan gitu ya? Iya. Nggak rubah keadaan. Habis itu di sana itu ya apa ya? Di sana itu anak ngambil banyak pelajaran di Yaman. Itu di sana itu memang anak tahu belajar paling efektif menurut anak ya. Maksudnya anak diajari cara belajar yang benar itu di Yaman. Anak baru tahu tuh ketika di Yaman. Oh, ternyata belajar itu emang harus bertahap, nggak langsung loncat ke kitab ini. Memang belajar itu harus bertahap. Itu ada hafalan mutun. Habis itu setelah hafalan itu disetorkan, diulang-ulang, habis itu disarah sama syekhnya satu-satu persatu-satu. Kalau ibarat kita contohnya belajar usul salasa atau baikuniyah gitu kan. Itu belajarnya tuh dikit-dikit sampai paham. Nanti selang 3 bab atau 4 bab itu ada ujiannya. Kalau sekiranya dalam 4 bab itu kita diuji sama syekhnya. Habis itu kita nggak paham, nggak bisa jawab, itu syekhnya nggak mau ngelanjutin. Kayak gitu. Taksil ya. Iya taksil, benar-benar taksil di Yaman. Dan itu kan memang karena sistem mulazamah ya, jadi targetnya itu nyelesain kitab, bukan target semesteran gitu ya. Iya. Ana juga sering di banyak orang-orang yang juga ngasih komentar atau ngasih statement begitu. Jadi belajar mulazamah itu bagusnya adalah orang itu targetnya menyelesaikan kitab, bukan menyelesaikan semester. Jadi hitungannya bukan waktu gitu. Jadi kitab seberapa lama pun selesai, yang penting harus selesai gitu kan. Kalau semesteran kan antum selesai nggak selesai mukorornya, selesai nggak selesai kitabnya, yang waktunya satu semester itu habis ya antum ujian ya, antum naik tingkat selanjutnya gitu kan. Iya. Nah, iya itu ya mungkin, tapi ya semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuma itu salah satu yang efektif sekali ya, maksudnya dari sistem mulazamah di sana, masya Allah ya. Yang sistem tersebut menurut Anda ya, memang harus diterapkan dengan kondisi sekarang, generasi sekarang. Maksudnya kalau kita punya pondok gitu kan, ya usahakan kita itu memang harus sistemnya itu emang sistem mulazamah itu memang
memang apalah, memang cocok untuk dalam kondisi apapun gitu loh. Menurut anak kayak gitu loh. Menurut anak kayak iya. gitu. Menurut anak. Iya. Iya sih. Betul. Iya, kadang-kadang orang mau nggak mau harus loncat ke tingkat selanjutnya, sementara mungkin muqarrarnya belum selesai atau apa yang dipelajari belum tuntas. Kadang tahu-tahu loncat gitu aja banyak hal yang terlewat gitu. Apalagi misalnya mutolaah di luar kelasnya kurang, ya itu jadi menghasilkan kekurangan juga gitu. Jadi ada hal-hal yang kurang maksimal istilahnya dalam menuntut ilmunya gitu. Ya Allah alam. Kemudian antum berapa lama di Yaman ya? Di Yaman tuh anak sekitar ya setahun setengah lah. Tapi nggak sampai. Itu Wah, antum setahun lah, terpaksa setahun. pulang karena waktu itu kondisinya ini ya? Ada konflik Kondisinya perang? Ada konflik perang. Ini kan anak ceritanya kondisinya. Maksudnya anak dari Uden, dari markas itu, anak berapa bulan itu, habis itu anak disuruh ke Son'a. Ke Son'a itu udah konsentrasi di Son'a gitu kan. Belajar sama mas saya yang ada di Son'a sambil anak ijar, maksudnya kontrak sama senior sambil belajar sama mas saya yang di Son'a gitu kan. Di Son'a itu ada markas, tapi namanya markas dakwah. Itu yang punya itu menantunya Syekh Mukbil di markas dakwah itu. Tapi anak nggak di sana. Anak di daerah nggak di sana, masih di Son'a tapi nggak di sana. Gitu. Di sana ya sama lah kondisi Yaman. Anak ngelihat banyak mengambil sisi positifnya di orang-orang Yaman tuh. Orang Yaman tuh masya Allah sebagaimana yang disabdakan Nabi itu memang ahlul iman wal hikmah gitu loh. Orang-orang yang memang baik. Orangnya itu memang nggak ada ibarat membedakan ini ajam, ini orang penduduk asing, nggak ada. Kita datang ke sana, itu kan, kita udah dianggap keluarga sendiri. Dan ketika ibarat contohnya anak itu kan, yang anak alami itu, ketika anak jalan gitu kan, jalan melewati satu mat'am atau dua mat'am gitu kan. Ada orang Yaman makan, berapa orang Yaman makan, gitu mereka langsung manggil, sini gitu kan. Mereka manggil gitu kan, ditarik kita, ayo makan sama kita gitu kan. Nggak usah takut, kita nganggap antum itu saudara kita sendiri. Kita nggak bedakan antum itu ajam, antum itu enggak. Antum anak anggap saudara sendiri, saudara seiman, macam-macam orang Yaman. Kayak gitu orang Yaman. Masya Allah. Yaman itu cepet mengambil kebenaran, cepet menerima kebenaran itu cepet banget. Ketika kita nasihatin, contohnya ya, kita naik angkutan gitu kan, naik angkutan. Di Yaman tuh kalau kita di Mesir kan cewek cowok kan jadi satu di bis kan, ya enggak? Iya. Enggak ada maksudnya itu cewek sendiri gitu. Kalau di Yaman tuh enggak. Contohnya angkutan gitu kan. Angkutan itu kalau semua cewek gitu kan, iya kan? Itu cowok enggak akan diambil. Atau cowok ditaruh di cowok itu, atau kalau enggak cowok ditaruh di depan. Kalau ibarat ada akhwat, berapa orang akhwat tuh mau masuk di mana di angkutan. Nah, sedangkan cowoknya itu ada gitu kan. Cowoknya harus disuruh minggir, disuruh ke belakang, cowok depan akhwat gitu. Kalau enggak nanti akhwatnya cowoknya disuruh turun cari yang lain kayak gitu. Kayak gitu di Yaman. Insyaallah. Luar biasa ya. Sampai segitu ihtiramnya ya terhadap ini, istilahnya ihtiram terhadap muslimah, terhadap lawan jenis gitu, menjaga ya. Jam 7 itu setelah Isya itu orang Yaman, masya Allah yang Yaman tuh nggak ada namanya akhwat itu yang keliaran. Bayangkan, cowok aja yang ibarat mau belanja tuh cowok aja yang ada. Kalau ada seorang wanita berkeliaran di atas jam 7 malam, udah dianggap nggak baik wanita itu. Itulah yang anak itu sangat barat ya. Sampai sekarang itu anak itu emang Yaman itu nggak ada duanya kan. Kalau anak ya pendapat anak gitu. Jadi adatnya tuh menjaga sekali terhadap perempuan ya, ihtiram ya, gitu. Menjaga tradisi keislaman itu masih tradisi keislaman kuat ya, masya Allah, luar biasa. Kemudian perang antum pulang ke Indonesia. Gitu. Iya, perang itu banyak cerita juga perang itu. Pas anak sebelum memutuskan pulang itu banyak cerita. Anak itu
apa ya, setelah perang itu kan udah jamiah tutup itu kan, macam masjid tutup, markas tutup, banyak Houthi, Syiah Houthi itu berkeliaran di mana-mana gitu kan, menutup markas itu kan, menghancurkan markas-markas gitu kan. Ana cuman kerjaan ana ya cuman ya ke mana jalan-jalan kayak ke mana ke Hadramaut, habis itu kembali lagi ke Son'a, ke Hadramaut, ke Son'a, Hadramaut ke Son'a. Habis itu setelah 3 bulan 4 bulan terakhir sebelum pulang itu ana ke Ma'rib, ke Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, ke markas beliau. Ana daripada di Son'a nggak ada kerjaan gitu kan, nggak ada yang maksudnya ana nggak bisa tahfidz, habis itu nggak bisa dengerin muhadharah macam-macam. Udah ana memutuskan ke Ma'rib 4 bulan. Anehnya kalau ana nggak disuruh pulang orang tua, nggak dipaksa pulang orang tua, saya kayaknya masih di Yaman gitu, masih di Ma'rib gitu, nggak akan pulang gitu loh. Nah pas waktu itu kan, pas waktu itu ana habis dari Ma'rib, itu pas waktu udah mendekati pulang, itu ana kan ikut ngontrak sama salah satu teman ana, itu alhamdulillah diselamatkan sama Allah kan. Pagi-pagi itu jam habis subuh, kita lagi enak-enak habis minum teh gitu kan, habis subuh makan pagi. Lah pas waktu ana mau beli roti gitu kan, mau beli, kalau istilahnya di sana hubes, kalau Mesir kan ais gitu kan, mau beli ais. Itu ana dengar tembakan gitu kan, ada dengar tembakan AK-47 gitu kan. Ini tembakannya kayaknya ana dalam hati ana kayaknya ini ada nikah gitu kan. Biasanya kalau umumnya orang Arab itu kalau ada pernikahan kan nembakkan AK-47 kan ke atas gitu kan. Oh gitu. Itu. Nah, ana itu lihat ini kok kayaknya enggak acara nikah gitu kan. Masa pagi-pagi kayak gini gitu kan. Lah, setelah itu ana keluar lagi, langsung dengar suara ini Meriam ditembakkan. Getar bro, getar. Itu tanah itu getar. Udahlah ini perang sudah ini kata. Ana udah masuk ke kamar, masuk ke sukoh ana, langsung masuk ana. Masuk ke sako ana. Teman ana kan kerja di KBRI, pas waktunya dia jaga di KBRI, itu kan. Ana itu ya habis buat teh, habis duduk di mana? Di solah gitu kan. Ana masuk ke kamar sebentar, mau tidur, lah langsung ada ini peluru nyasar ke sako ana. Getar sako ana. Posisi ana kan di basement, di bawah. Ana sampai pikiran gini kan, ini kalau sampai rubuh ana yang mati gitu kan. Di sana itu masya Allah, ana banyak ya, ada sisi banyak cerita lah di Yaman itu, dengar diajarin orang Yaman macam-macam lah, banyak lah orang Yaman. Sampai akhirnya kondisinya nggak aman banget, antum baru memutuskan pulanglah gitu. Iya, kondisinya udah nggak memungkinkan. Habis itu udah langsung ana ikut daftar di KBRI evakuasi. Udah pas waktu ana langsung pulang. Nah, pas waktu pulang itu, pas waktu pulang setelah sampai di Indonesia itu 2 bulan 3 bulan itu ana ada pendaftaran Mesir kan. Ana disuruh daftar orang tua, dipaksa orang tua daftar. Sebenarnya ana sebelum ana milih Mesir itu, ana udah diterima di Sudan. Ana udah diterima beasiswa di Sudan. Beasiswa di Sudan, yang ngurus tuh salah satu ustadz ana. Ana nggak lewat Depak. Ya ada jalur lain ya. Iya, lewat jalur lain. Habis itu sebelum ana memutuskan Sudan itu, ana disuruh daftar Mesir dulu lah gitu sama orang tua, dipaksa Mesir. Karena terpengaruh dari paman ana, orang tua maksa ana harus ikut tes di Mesir gitu kan. Pas waktu itu ana nggak serius, waktu itu ana nggak ada keseriusan untuk ke Mesir lah gitu. Itu ana gak ada keseriusan, ana tes itu ya apa adanya aja, ana jawab apa adanya. Pas waktu tes wawancara pun ana nggak terlalu jawab secara sempurna gitu. Ditanya juga ya biasa-biasa aja gitu. Habis itu tiba-tiba pas ada pengumuman ada nama anak gitu. Ada nama anak. Habis itu orang tua itu disuruh milih gitu kan. Ana milih antara dua ini. Ana memutuskan milih Sudan gitu kan.
Tapi orang tua nggak ngizinin, nggak ngasih izin sama sekali. Kalau kamu tetap milih Sudan, kalau nggak mau ke Mesir gitu kan, ya udah nggak usah berangkat gitu kan. Waduh, katakan kan, anak mikir kan kalau nggak mau berangkat gitu kan, anak bilang kan kalau nggak mau berangkat, nggak masalah aku kan, anak mau di Indonesia aja gitu kan. Nah di Indonesia itu anak memutuskan nggak kepengen kuliah dulu gitu loh kalau di Indonesia. Anak nggak kepengen kuliah dulu, paling tidak berhenti setahun lah gitu kan. Anak mau ngajar dulu, mau bantu ngajar dulu gitu kan. Orang tua nggak ngizinin gitu kan. Habis itu udahlah, orang tua maksa ke Mesir, udahlah, Bismillah anak ke Mesir gitu kan. Nah, di Mesir tuh, ya itu, anak mikir kan Al-Azhar itu asramanya itu di dalam gitu, maksudnya kita itu nggak jauh-jauh dari Al-Azhar gitu kan. Al-Azhar itu ya kalau anak bandingkan itu kayak Jamiah Islamiyah, maksudnya asramanya di dalam, semua itu aktivitas itu di dalam kampus lah gitu kan. Ada hadoro, ada macam-macam, daras macam-macam gitu. Pas sampai Mesir itu berbeda juga. Wih, kok jauh banget ya tempat kos kita sama Al-Azhar gitu kan. Di mana Al-Azhar gitu kan. Tapi banyak ngambil pelajaran anak di Mesir. Maksudnya dari segi literasi kitab-kitab itu anak banyak belajar dari Mesir. Banyak tahu maksudnya kitab-kitab, gampang beli kitab. Itu anak di Mesir banyak ambil pelajaran di sana. Masya Allah. Terus antum dari Kairo udah berapa lama di Kairo, habis itu keterima di Taif University ya? Ya. Anak di Kairo hampir 2 tahun ya kayaknya. 2 tahun lah, 2 tahun. 2 tahun keterima di Taif itu gimana daftar Taifnya? Karena ini ceritanya itu nggak sengaja ada antum kenal Imam Mahdi kan? Iya, Imam Mahdi. Imam Mahdi yang anak Bogor itu. Itu kan satu rumah sama anak di bawah Bat. Karena Imam Mahdi sama Ridho Muammar Ridho itu bertiga kita. Nah pas waktu itu Imam Mahdi kan kerja di Sita Oktober sama orang Mesir kan. Sita Oktober sama orang Mesir itu tiba-tiba dia itu katanya habis pulang dari masjid, habis pulang sholat duhur atau apa gitu kan, habis sholat duhur lah intinya, atau sholat asar gitu kan. Dia tuh dipanggil sama orang Mesir. Lah ternyata orang Mesir ini itu ngajar di sini gitu loh, ngajar di Taif gitu loh. Masya Allah. Ngajar di Taif. Lah ya Imam Mahdi ditanya, antum dari mana gitu kan? Dari Indonesia gitu. Gimana kamu mau nggak ngirim berkas antum gitu kan? Ke email ana, kalau antum minat belajar di Taif gitu kan? Itu kan. Kirim berkas antum ke ana gitu karena Jamiah Taif itu lagi nyari mahasiswa asing gitu loh. Gitu. Lah pas pulang dari Sikta Oktober itu ke rumah tuh bilang ke ana sama Ridho, ini mau nggak gitu. Ini ada dokter yang dari Mesir yang ngajar di Taif gitu kan. Nawarin ana kalau mau belajar di Taif silakan kirim berkas gitu kan. Pas waktu itu ana langsung menyiapkan berkas kirim ke email beliau kan. Email beliau. Nah, selang berapa bulan, selang ana selesai ngirim berkas ana itu ada pendaftaran Taif dibuka. Habis itu ana daftar juga gitu kan. Daftar juga gitu kan. Daftar ana pas waktu itu terakhir sebelum pendaftaran ditutup, ana daftar. Daftar setelah itu ana udah nggak ana pikirkan gitu kan, diterima alhamdulillah, nggak diterima ya itu memang ada mungkin Mesir itu pilihan terbaik dari Allah gitu aja. Dalam benak ana kayak gitu. Ana jalanin apa yang ada di Mesir ini gitu kan. Kalau diterima ya insya Allah ana ambil di Taif gitu kan. Udah selang nggak sampai setahun ana nunggu berapa bulan gitu. Ana pulang dari Indonesia, pulang liburan musim panas itu. Ana balik ke Mesir. Selang berapa bulan itu pas Ma'rad kitab bulan Januari, akhir Januari itu pagi-pagi jam 10 itu ana ditelepon. Ada telepon masuk Saudi. Pas waktu itu ana sempat nggak mau bales, nggak mau ngangkat gitu lah. Ana nih siapa gitu kan. Ini nomor Saudi, ini nomornya siapa? Masa nomornya teman ana gitu kan. Kalaupun nomornya teman ana pasti udah ada tertulis namanya teman ana gitu kan. Udah waktu itu ana angkat, habis itu ditanyain, ternyata
ini bagian apa idarah yang ada di Jami'ah Taif, namanya Dr. Ahmad yang dulu ana ngirim berkas itu, gitu kan. Ani ditanyain macam-macam, antum Hasan ya namanya gitu. Dari Indonesia, posisi antum sekarang di Mesir ya gitu. Ana bilang iya gitu kan, ana iyain gitu. Ana dibilang, alhamdulillah antum diterima di apa Pak University gitu kan. Silakan cek email antum, itu ada isar qabul gitu kan. Antum bales itu kan, pesan ana itu antum bales, antum kirim alamat Sifaroh Arab Saudi yang di Indonesia, habis itu foto antum dan paspor antum gitu kan. Udah, setelah itu ana disuruh nunggu 2 bulanan untuk nunggu visa turun. Setelah ana nunggu 2 bulan visa turun, ana langsung cabut ke Indonesia. Kayak gitu, Ustaz Arif. Gitu. Itu waktu itu seangkatan antum ada orang lain nggak dari Indonesia? Nggak ada. Cuma antum sendiri? Iya, dari Mesir ana doang. Yang dari Mesir, yang dari Indonesia, maksudnya orang Indonesia yang seangkatan sama antum? Ada. Antum kenal ada itu Fajar, ada anak Bunda satu. Habis itu yang 3 itu anak Libya. Yang 3 itu anak Libya, yang satunya itu anak umum, tapi anak Sulawesi. Ya mereka daftarnya via website juga kayak antum? Ya via online. Gitu. Berangkatnya nggak beda jauh sama antum. Antum berangkat dari Mesir atau dari Indonesia sih waktu itu? Ana berangkat dari Indonesia. Oh, berangkat dari Indonesia kan. Berarti bareng berangkatnya sama teman-teman yang lain gitu? Iya, bareng sama teman-teman. Masya Allah. Ada berapa orang tuh satu angkatan orang Indonesia di sana? Sekarang dalam 2 tahun ini masih 5 orang. Belum ada mahasiswa baru lagi yang datang. Antum angkatan pertama di Taif atau udah ada sebelumnya? Iya, angkatan pertama mahasiswa asing. Oh, angkatan pertama mahasiswa asing. Masya Allah, Masya Allah. Di sana mahasiswa asingnya banyak selain orang Indonesia? Mahasiswa asingnya semua totalnya tuh 60 berapa ya? 64. Dari 90 awalnya itu yang diterima 90. Yang datang ke Taif ini cuma 64 orang. Gitu, Masya Allah, Masya Allah. Orang Indonesianya cuma 5? Iya, orang Indonesia 5, orang Malaysianya 6, orang Filipina itu 12 orang kayaknya. Paling banyak kan Filipina itu 12 orang. Dan dari pendaftaran waktu itu, jarak antum sampai keterima itu nggak lama, cuma 1 tahunan? Atau nggak nyampe? Nggak nyampe, kalau anak nggak nyampe, anak sekitar berapa ya? 4 bulan atau 6 bulanan kayaknya. 4 bulan atau 6 bulan gitu. Saya gitulah. Bulan anak daftar itu bulan kapan ya? Bulan Muharram. Bulan Muharram. Habis itu ada nama anak itu bulan Januari akhir. Oh gitu, Masya Allah ya. Terus yang teman-teman yang lain juga sama, daftar nggak nunggu lama? Atau yang lain bertahun-tahun? Teman-teman yang lain ada yang nunggu setahun. Ada yang nunggu kayak anak 6 bulanan kayak gitu. Beda-beda macam-macam. Beda-beda teman-teman. Beda-beda. Tapi ini berarti baru angkatan pertama ya, dan udah ada pendaftaran lagi belum? Kalau tahun kemarin ada. Tapi mahasiswa ini 2 tahun ini belum ada yang datang. Kayaknya tahun depan nih. Setelah Ramadan ini kayaknya mau datang lagi. Mau datang ke Taif. Tapi sayangnya nggak ada mahasiswa Indonesia tahun ini ya. 200 orang itu nggak ada Indonesia. Itu keputusan dari Wizarah Ta'lim. Karena sistem sekarang itu sudah beda sama sistem yang dulu. Kalau sistem sekarang itu setiap jamiah, kecuali Jamiah Islamiyah ya, Jamiah Islamiyah beda sendiri. Maksudnya jamiah yang selain Jamiah Islamiyah, mahasiswa asing itu nama-namanya yang diterima jamiah itu ibarat contohnya jamiah itu setahun kepingin nerima 200 orang lah gitu contohnya. Nah dari nama-nama tersebut itu disetorkan ke Wizarah Ta'lim. Nah dari Wizarah Ta'lim itu mereka yang menyeleksi. Nah dari Wizarah Ta'lim itu setelah menyeleksi, barulah keluar muafaqah dari Wizarah Ta'lim. Habis itu jamiah mengeluarkan isar qabul kayak gitu. Kayak gitu, Ustaz Arif.
Nah itu kenapa bisa nggak ada orang Indonesia? Karena itu. Kayaknya katanya ya kemarin pas waktu anak apa datang ke Idaroh, sama anak tanyakan sama orang yang datangin anak dulu ke sini ke Taif itu, orang Mesir. Anak tanya, ini kenapa orang Indonesia nggak ada gitu kan? 200 orang masa Indonesia nggak ada? Katanya katanya ya, pengakuannya itu emang mau disebar dulu, diratakan, dibagi-bagi lah intinya. Indonesia mungkin tahun depan mungkin ada mahasiswa Indonesia yang diterima, nggak tahu, walau alam gitu kan. Kayak gitu. Itu alasannya dari pihak Idaroh. Dan juga alasan dari Wizarah Ta'lim. Oh iya ya, jadi mungkin masih nyari daerah atau negara lain yang lebih urgent dulu, yang belum kebagian istilahnya. Iya, kayak gitu. Alasannya kayak gitu. Ya mungkin karena kuota juga lebih sedikit dari Jamiah Islamiyah, jadi pasti penerimaannya lebih diselang-seling lagi ya. Iya, benar. Ya, tapi khair lah. Nah, kalau Taif tuh jam sih dari Mekah perjalanannya. Taif dari Mekah umumnya pelajaran kalau ada dua jalur. Pertama jalur Tariq Sa'il namanya. Itu sekitar 1,5 jam kalau naik bis. Tergantung kendaraan lah. Paling maksimal 1,5 jam. Itu yang Tariq dari namanya Jalan Sa'il namanya. Itu Jalur Sa'il namanya. Itu 90 menit. Itu kalau dari jalur yang lain namanya Tariq Hada, itu sekitar, kalau dari Taif itu sekitar 40 menitan lah. Dari Taif ke Makkah, ke Haram itu 40 menit. Kayak gitu, segitu. Yeah. Nah, kita kan ma'ruf ya kalau sama suasana Mekah dan Madinah untuk orang-orang yang sering umroh atau ini, dan kebayang karena banyak teman-teman di sana. Tapi kan Taif ini kan orang Indonesia aja baru di sana baru 5. Itu gimana suasana kotanya yang antum merasakan, atau suasana di sana di Taif sendiri? Gitu. Suasana di Taif itu kalau menurut ana, suasana di Taif itu seperti di Yaman lah. Maksudnya seperti kondisi di zona. Maksudnya dari cuacanya, habis itu kondisinya itu kayak di zona dingin, sejuk lah intinya. Dan lebih sepi daripada kota-kota lain. Lebih sepi. Taif itu lebih sepi dari Mekah, dari Jeddah, dari Madinah. Madinah pun juga sepi. Madinah kalau di atas jam 10 itu sepi. Jam habis Isya itu udah sepi di Madinah. Taif kayak gitu, Taif. Masya Allah. Nah, dan sebentar, anak itu di Taif itu, ya namanya orang kan ada baik, ada buruk ya. Di Taif itu masih kayak banyak yang dulu melempar Nabi batu itu. Iya, sejarahnya itu. Itu masih kental di sini. Maksudnya orang-orangnya tuh gimana ya? Ana tuh pernah jalan itu dilempar batu. Jalan biasa dari Bakola itu dilempar batu coba. Parah sumpah. Habis itu orangnya lari coba. Kalau ibarat anak dilempar batu itu, berapa orang itu melempar batu aneh. Untungnya enggak kena. Gitu. Jarinya kan. Habis itu anak, ini orang-orang zaman dulu masih ada kayak sifat-sifat dulu kata. Jadi agak beda watak sama penduduk Mekah Madinah, beda ya. Yang bersama, kalau anak dalam pandangan anak, penduduk Taif sama penduduk Makkah itu hampir sama, keras. Orangnya tuh keras, nggak peduli, maksudnya sendiri-sendiri lah gitu kan. Individualis. Kalau Medina enggak, Medina tuh mirip kayak Yaman. Mirip kaum Ansor itu kan orang Yaman, kaum Ansor kan. Itu wallahi orangnya tuh welcome, habis itu sering bantu macam-macam di Medina itu. Beda kondisinya orang di Medina, penduduk Medina sama Mekah sama Taif itu. Kalau Taif sama Mekah itu sama, bersama, udahlah sama. Kalau Medina enggak, beda sama sekali. Beda sama sekali di Medina. Ya ini keumuman orang ya, ilaman rahimallah ya. Kalau dirahmati tetap insya Allah baik-baik aja di mana gitu. Iya. Kalau kita ngomongin bandinginnya sama Mesir ya lebih beda lagi. Tapi dalam segi
Tapi dalam segi belajar itu kalau menurut Anda kembali ke masing-masing lah. Mau di Mesir, mau di Yaman, mau di Saudi, mau di Indonesia, kembali ke masing-masing ke pribadi masing-masing lah. Ya, mau nggak sungguh-sungguh gitu kan. Sama saja kalau dia belajar di Saudi, kalau main-mainnya sama aja gitu kan. Mending di Indonesia. Kalau mau di Mesir main-mainnya sama aja gitu kan. Nggak memanfaatkan momen ketika bertemu ulama macam-macam ya. Mending di Indonesia aja gitu kan. Iya. Iyalah pastinya ya. Itu intinya taufik dari Allah, kemudian juga kesungguhan kita ya, itu yang menentukan keberhasilan belajar kita gitu, bukan tempatnya. Iya. Tapi ini antum nih kan berarti dari tempat-tempat yang antum daftar tadi, hampir kebanyakannya tuh sebetulnya antum nggak kepikiran ke sana, tapi dipilihin orang tua ya. Tadi karena ke Yaman, saya jalan dari usulan orang tua antum gitu. Ke Mesir juga antum bahkan tadi bilang didorong suruh daftar, bahkan dipaksa kalau nggak milih Mesir nggak usah berangkat gitu kan. Jadi tapi gimana ya, antum ngejalaninya gimana? Terus antum merasakan hikmah apa yang antum begitu nyampe nih, ada ketika emang ada tadi juga banyak yang tidak sesuai ekspektasi kan keadaan di negaranya, maksudnya antum kaget, bahkan tadi di Yaman antum sampai nangis gitu kan saking kaget sama kondisinya gitu. Nah antum ada menyesal terus kayak ke orang tua, aduh kenapa sih gitu, atau malah sebaliknya antum merasa berterima kasih dan bisa menemukan hikmahnya? Ana ya jujur aja ya, dari dorongan orang tua gitu kan. Ana itu mengambil banyak hikmah gitu kan, nggak mau menyalahkan orang tua. Banyak hikmah yang Ana ambil. Contohnya ketika Ana di Yaman tuh, di sana Ana belajar bahwasanya suatu saat saya itu kehidupan Ana itu nggak selamanya tuh enak-enak aja gitu loh. Nggak selamanya tuh saya menikmati kayak tempat enak macam-macam lah. Pada suatu saat gitu Ana akan mengalami dalam kondisi itu kekurangan makanan, kekurangan sandang pangan macam-macam gitu. Di Yaman itu mengajarkan Ana itu ya kehidupan gitu di Yaman. Contohnya itu di Yaman kayak gitu. Habis itu setelah di Mesir, Ana mengambil hikmah di Mesir itu gimana ya? Di Mesir ini ya banyak sering benar-benar menjaga diri kita lah. Karena kehidupan yang ibarat serba bebas gitu kan. Kita harus menjaga diri kita dari segala pergaulan, dari segala fitnah-fitnah yang terjadi di luar kayak gitu. Kayak gitu Satarif. Kalau dibandingkan dengan Taif sekarang? Di Taif ya sama aja. Kalau di Taif ana pendapat ana pribadi ya. Di Taif ini kalau di Saudi itu memang fitnahnya ada gitu kan. Dalam mana? Fitnah dari segi uang, segi mukafaah. Itu banyak teman-teman tuh yang melalaikan. Tapi itu fitnah, kondisi yang semua tuh serba ada. Itu bisa ditakutkan ketika nanti pulang. Itu ketika diminta sama masyarakat, itu milih-milih. Itu salah satu yang kekurangan atau salah satu kekhawatiran sebagai mahasiswa di sini, karena banyak terjadi. Makanya nggak heran kalau ada masyarakat yang bilang, oh orang-orang lulusan Saudi itu maunya yang enak gitu, maksudnya maunya semua itu difasilitasi. Itu emang benar memang gitu loh, memang benar. Maksudnya contohnya kayak kondisi ketika kemarin ya, ketika pas waktu COVID gitu kan, pas puncak-puncaknya, pas waktu itu kan kita kan ada setiap tahun kan pulang gitu kan, setiap tahun kan mesti pulang, setiap tahun kan ada tiket pulang gitu kan. Tapi ada sebagian mahasiswa itu berlebihan gitu loh, seolah-olah ibarat nggak pernah pulang gitu, padahal baru setahun gitu loh. Gitu. Mereka nggak melihat dengan kondisi teman-teman kayak antum di Mesir yang ibarat berjuang setiap hari untuk bisa memenuhi kehidupan. Antum itu harus kerja, harus mencari penghasilan di luar gitu. Kalau mau pulang pun susah gitu kan. Nggak melihat kondisi mahasiswa yang di Sudan, di Yaman, di negara-negara lainnya gitulah. Gitu. Makanya
takut aja, maksudnya yang ana takutkan itu kita itu malah kurang bersyukur gitu. Kalau di sini kayak gitu. Kayak gitu. Jadi fitnahnya lalai karena fasilitas ya. Gitu. Iya. Dan fitnah ini lebih anak khawatirkan dari ketika anak belajar di Yaman, belajar di Mesir, itu lebih anak khawatirkan ini fitnah ini gitu loh. Kayak gitu. Ya. Tadi kan kalau di Mesir fitnahnya kebebasan ya, karena ma'ruf kita juga kayak di sini kan kampus boleh masuk boleh enggak, kemudian kita juga bebas mau tinggal di mana, mau tinggal kayak gimana, mau lingkungan yang seperti apa, tidak banyak diatur oleh kampus gitu, tidak banyak diatur oleh orang lain bahkan gitu, jauh dari keluarga juga. Jadi kalau memang kita mau malas-malasan sepuasnya atau kita mau istilahnya hal-hal yang tidak patut oleh penuntut ilmu itu terjadi pada kita, itu tidak berdampak pada orang-orang yang kita kenal gitu. Jadinya itu jadi fitnah besar. Kebebasan bisa juga melalaikan. Intinya sih lebih ke sana juga ya. Tapi kalau di Yaman itu tadi antum justru belajar karena ya udah memang diawasi, kemudian bahkan tadi taksil ilminya jelas, tapi di sisi lain ya harus sabar dengan keadaan yang prihatin ya. Iya. Dan ana jujur ana itu ana lebih menikmati dengan kondisi di Yaman gitu. Lebih menikmati dengan kondisi yang serba apa adanya gitu loh. Gitu. Itu lebih nikmat itu. Lebih nikmat kayak gitu daripada kita ibarat semua itu serba ada gitu kan. Takutnya kita nggak bersyukur macam-macam. Kayak gitu. Masya Allah. Dan di Yaman itu ya fitnah kebebasan, fitnah dunia itu, fitnah syahwat macam-macam itu memang jauh lah, nggak ada sama sekali. Minim sama sekali. Beda sama kayak di Saudi, semua sudah ada, internet ada, wifi difasilitasi, habis itu makanan itu juga difasilitasi. Dia di Mesir juga kan makan juga semua ada gitu. Walaupun kita dapat kiriman dari orang tua atau nanti dapat beasiswa dari Bait Zakat atau macam-macam kan, makanan dan semua ada gitu kan. Di Mesir kan kebebasnya kan, maksudnya negara Arab yang setelah Dubai, setelah itu kan kalau Anda lihat kan Mesir juga bebas juga, negara yang kebebasannya juga. Taib sebelum kita tutup nih, ada pesan untuk ke teman-teman yang mungkin ingin melanjutkan mungkin ke Yaman seperti antum, atau ke Mesir, atau ingin mendapatkan jalan menuju Taif, kira-kira bagaimana nih pesan-pesan nasihat ana atau pesan dan kesan ana untuk teman-teman yang di Indonesia gitu kan. Ya pertama ya, mau dimanapun ya semua itu sama, mau di Mesir, mau di Yaman, atau mau di Saudi, itu kembali ke kita, apa tujuan kita gitu kan. Apa tujuan kita untuk ibarat kita mau ke mana, ke Mesir atau ke Saudi, ke Yaman, itu tujuan kita itu apa. Kalau memang tujuan kita itu untuk belajar, untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita, habis itu mengajarkan ilmu kepada masyarakat, insya Allah apa yang antum inginkan, insya Allah dipermudah gitu kan. Kalau kepingin ke Saudi, insya Allah banyak-banyak berdoa, atau Yaman, ke Mesir, itu kembali ke masing-masing diri kita gitu. Kayak gitu Ustaz Arif. Habis itu niat ikhlas karena Allah gitu kan. Habis itu sungguh-sungguh, ya gitu aja sih. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz atas sharingnya dan testimoninya, dan juga cerita-ceritanya, Masya Allah ya. Seru sekali perjalanan belajar, pengalaman-pengalamannya yang mungkin tidak bisa Anda temukan di orang lain selain antum gitu. Ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk antum dan juga untuk kita-kita semua yang mendengarkan. Juga bisa jadi motivasi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah atau rihlah menuntut ilmu keluar dari Indonesia ke negara-negara lain. Tapi ya itu tadi, kembali ke pesan yang tadi terakhir, dimanapun tempatnya itu kembali ke kesungguhan kita dan tentunya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas sharingnya. Masya Allah, semoga Allah menjaga kesehatan antum dan antum terjaga dari orang-orang yang melempari antum batu di Taif ya.
Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz Arif. Jazakumullah Baik, khairan kita atas tutup. sharingnya ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi